Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Demen Kisah Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan rizki kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Mari kita lanjutkan kisah selanjutnya, yaitu kisah Daus Zusalaban dan awal pemerintahan Habasyah serta Hayat yang menguasai Yaman. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang di antara mereka yang berhasil selamat dari pembunuhan massal itu. Dia bernama Daus Zusalaban. Saat melarikan diri dia menunggang kudanya dan dia melalui tanah berpasir sehingga mereka tidak mampu untuk mengejarnya. Dia terus melakukan pelariannya dengan cara ini hingga akhirnya dia menemui Kaisar Romawi. Dia meminta bantuan Kaisar untuk mengalahkan Zunuwas dan pasukannya dan dia memberitahukan apa yang menimpa orang-orang yang dibunuh massal itu. Kaisar berkata, negerimu terlalu jauh dari tempat kami, namun demikian aku akan menuliskan surat kepada Raja Habasyah kini Ethiopia, karena sesungguhnya dia beragama sebagaimana agama kita dan dia lebih dekat ke negerimu. Dia kemudian menulis surat pada Raja Habasyah dan memintanya untuk membantunya serta membalas dendam atas perlakukan Zunuwas. Daus datang menemui Raja Najasyi dengan membawa surat Kaisar, dan Najasyi pun segera mengirim pasukannya yang berjumlah 70.000 di bawah komando seorang yang bernama Aryat. Di antara pasukannya ada seorang yang bernama Abraha al-Ashram. Aryat bersama pasukannya segera mengarungi lautan hingga dia mendarat di pantai Yaman. Daus Zusalaban juga ikut bersama mereka. Zunuwas bersama dengan orang-orang Himyar dan orang-orang yang taat dan berada di bawah kendalinya segera menyambutnya. Setelah peperangan berlangsung Zunuwas dan pasukannya terpaksa harus mengaku kalah. Tatkala Zunuwas menyadari apa yang terjadi pada diri dan kaumnya, dia segera mengarahkan kudanya ke laut lalu dia memacunya dan memasuki lautan itu, dan dia memasuki lautan dari yang dangkal terus pada yang lebih dalam hingga akhirnya dia tenggelam di kedalaman laut itu. Inilah akhir dari pemerintahannya. Aryat pun memasuki Yaman dan dia menguasainya. Maka berkatalah seorang penduduk Yaman saat dia mengatakan apa yang dilakukan Daud untuk minta bantuan pada orang-orang Habasyah. Tidaklah seperti Daus tidak pula seperti apa yang dia bawa di perjalanannya, peribahasa ini berlaku hingga kini di Yaman. Zujadan al-Himyari berkata, tenanglah, air mata tidak bisa mengembalikan apa yang telah berlalu janganlah engkau hancur karena reruntuhan masa lalu. Apakah setelah Bainun tidak akan ada lagi mata air dan jejak? Dan setelah Silhin, manusia akan membangun rumah-rumah lagi. Bainun dan Silhan dan Gumdan adalah benteng-benteng di Yaman yang dihancurkan oleh Aryat dan tidak ada benteng yang sama dengan benteng-benteng itu di tengah manusia. Zujadan juga berkata, biarkalah aku membuatmu tidak punya bapak dan kau tidak akan sanggup. Caci makimu telah mengeringkan air liurku. Aku mendengarkan musik para penyanyi di masa lalu yang demikian merdu. Dan kami disuguhi arak yang murni dan terbaik. Memimun arak tanpa rasa risih. Karena sahabatku tidak pernah mencelaku perbuatanku. Karena kematian tidak ada yang mampu menghadang. Walaupun meminum obat wangi dari para dukun obat. Tidak pula para rahib di puncak biaranya atau burung heriang yang sedang berputar di sekitar sarangnya. Kau telah dengar tentang menara Gumdan yang ada di puncak gunung menjulang. Yang dilukis dengan batu yang indah bersih, basah dengan tanah het yang licin. Lampu-lampu minyak bersinar di dalamnya kala senja tiba laksana sinar kilat. Sedangkan pohon kurmanya yang ditanam untuknya demikian indahnya. Dengan buah yang ranum hampir doyong dengan tandan kurmanya. Kini semua itu telah menjadi abu dan mengubah keindahannya menjadi kobaran api. Zunuwas menyerah kalah. Dia peringatkan kaumnya tentang hidup yang sempit. Berdasarkan syair di atas Az-Zubah As-Sakafi mengatakan sebuah syair serupa. Menurut Ibnu Hisham, Az-Ziba bernama Rabiah bin Abdu Yalail bin Salim bin Malik bin Hutaid bin Jusyam bin Kasi. Demi kehidupan ini, tidak ada tempat lari bagi pemuda dan tua bangka dari kematian. Demi kehidupan ini, tak ada tempat yang lapang bagi seorang pemuda. Demi kehidupan ini, tak ada tempat untuk perlindungan. Apakah setelah kabilah-kabilah Himyar telah dihancurkan? Di sebuah pagi dengan serangan di Zat al-Abar. Dengan sejuta pasukan yang menyerbu. Laksana langit sebelum mencurahkan hujan. Teriakan mereka membuat tul kuda yang terikat di dekat rumah. Angin dan bau badannya mereka melenyapkan. Jumlah mereka laksana pasir yang membuat pepohonan menjadi kering kerontang. Amr bin Mahdi Karib-Karib Az-Zubaidi mengatakan tentang pertentangan yang terjadi antara dirinya dengan Kais bin Maksyuh al-Muradi di mana dia mendengar Kais mengancamnya. Ia mengatakan kepada Kais tentang orang-orang Himyar dan kejayaannya dan kekuasaan yang senantiasa berada di tangan mereka.
Apakah engkau mengancamku seakan engkau Zurwain? Dengan kehidupan yang lebih baik atau engkau laksana Zunuwas? Atau siapapun yang mendapatkan nikmat yang datang sebelum kamu? Dengan kerajaan yang demikian kokoh di tengah manusia. Yang telah lama umurnya laksana zamannya Ad. Yang demikian perkasa, keras dan perkasa. Maka penduduknya menjadi hancur dan kekuasaannya beralih tangan. Dari manusia ke manusia yang lain. Ibnu Hisham berkata, Zubaid bin Salamah bin Mazin bin Munabi bin So bin Sa'd al-Ashirah bin Mazhij. Disebutkan pula bahwa namanya adalah Zubaid bin Sa'ab bin Sa'd al-Ashirah. Ada pula yang menyebutkan namanya adalah Zubaid bin Sa'ab. Sedangkan murad adalah Yuhabir bin Mazhij. Ibnu Hisham berkata, telah menuturkan kepada saya Abu Ubaidah dia berkata, Umar bin Khattab menulis surat pada Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Sedangkan Bahila adalah anak dari Yasur bin Sa'd bin Qais bin Ailan yang sedang berada di Armenia. Dia memerintahkan agar dia memberi penghargaan lebih pada orang yang memiliki kuda Arab asli dan memberi penghargaan lebih sedikit pada siapapun yang memiliki kuda blasteran tatkala ada pembagian rampasan perang. Maka dia pun mengeluarkan kudanya, dan tatkala kuda dikeluarkan, Amr bin Mahdi bin Karib. Salman pun berucap, kudamu ini adalah kuda blasteran, buruk. Maka, Amr marah dan dia melompat ke depan Salman dan mengancamnya, dan Amr pun mengucapkan bait syair di atas. Inilah yang pernah dikatakan oleh Sati sang juru ramal dalam ucapannya, orang-orang Habasya Ethiopia akan menginjakkan kakinya di tanah kalian, mereka akan menguasai antara Apyan hingga Jurasi. Atau apa yang dikatakan oleh sang juru ramal Sheikh, orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Apyan hingga Najran. Bersambung. Sampai jumpa di kelanjutan kisah sirah Nabawiyah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.